warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni sudah masuk pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tata cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan posisi kaki ketika beliau sujud. Yakni posisi kakinya tumitnya dirapatkan. Kemudian telapak tangannya itu dua keadaan. Yang pertama sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan telinga. Nah, kemudian tangannya tidak boleh rapat, tidak boleh rapat ke lambungnya, akan tetapi direnggangkan. Sampai dalam riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kelihatan ketiak beliau. Nah, kemudian sikunya diangkat dari lantai, Pak. Ini yang banyak terjadi. Yakni sujud dalam keadaan sikunya itu rapat ke lantai. Ini tata cara sujud yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud? Ketika turun sujud, apakah beliau meletakkan kedua lutut ataukah meletakkan kedua tangan? Ini yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan para al-ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, amma sholatu bikilayhima fajaizatu bittifaqil ulama'i insya al-musalli yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa insya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi wa salatuhu sahihatun fil halataini wa ittifaqil ulama'. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, amma sholatu, adapun ketika salat atau sifat salat, bikilayhima fajaizatun bittifaqil ulama. Kedua sifat tersebut diperbolehkan di dalam salat berdasarkan kesepakatan para al-ulama. Insya'a al-musalli yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau mengatakan, tidak mengapa jika seorang yang salat ingin mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Jadi kalau mau turun dengan lutut dulu, maka disilahkan. Wa insya'a wada'a yadayhi summa rukbatayhi. Dan kalau engkau mau, jika mau juga turun dengan kedua tangan terlebih dahulu, maka juga hal yang dibolehkan. Nah, ini pendapat beliau. Namun tentu
ketika ada pendapat yang seperti ini, maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mencari mana yang lebih mendekati, Pak. Karena tidak mungkin Nabi turun dengan keduanya. Betul tidak, Pak? Tidak mungkin Nabi turun dengan keduanya. Pasti ada salah satunya, Pak. Kalau bukan dengan kedua tangan, maka pasti dengan kedua lutut. Makanya para ulama, ya, yang lebih kuat di antara pendapat yang ada, dan ini tentunya lebih afdal, adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Apa alasannya? Pertama, sifat salat tersebut lebih sesuai dengan tabiat manusia. Ketika seorang turun untuk sujud, maka sesuai dengan tabiat manusia lebih nyaman mendahulukan kedua lututnya, Pak. Betul tidak ini, Pak? Iya, secara fitrah, secara tabiat. Nah, yang kedua, apa alasannya? Alasannya ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali. Ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Dan disebutkan oleh para ulama, ini diantara pendapat yang diikuti oleh jumhur. Dan juga ini yang diriwayatkan dari para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. Beliau pernah sholat dan dilihat oleh para sahabat yang lain, beliau mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Diikuti oleh Ibnu Umar juga. Padahal kita ketahui, Pak, Ibnu Umar ini sahabat yang sangat semangat untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal fisik. Dalam hal apa? Hal fisik. Beliau sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai cara jalan beliau itu berusaha beliau mencontoh Nabi. Ini Ibnu Umar, Pak, cara jalannya mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Stylenya, potongan berpakaiannya juga mencontoh Nabi. Dan beliau ketika sujud mendahulukan kedua lututnya. Berkata Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi ini yakni Imam Muhammad ibn Isa rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi. Dan kandungan hadis inilah yang diamalkan, yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Kebanyakan ulama mengamalkan hal tersebut, yakni turun dengan apa? Dengan kedua lututnya. Nah, di mana para ulama menyebutkan, yarawna ayyad'a ar-rajulu rukbatayhi qabla yadayhi. Di mana para ulama mengatakan bahwa turunlah dengan menggunakan kedua lutut. Nah, ini tentunya, Pak, kita bahas secara ilmiah ya. Bukan berarti kita mengatakan tidak sah sholatnya yang turun dengan tangan, tidak. Tapi tujuan kita bahas ini adalah ilmiah. Adanya keilmiahan. Kita mengedepankan dalil, ya. Dan ketika kita mengatakan ini yang lebih kuat, tentu ya perkataan ini haruslah dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. Nah,
Jadi ini yang disebutkan. Saya kalau membacakan semua pendapat para ulama, ya diantaranya Al-Khattabi juga berkata demikian, mengatakan mayoritas ulama, ya, fadhahaba aktsarul ulama, dan mayoritas ulama ila wad'i rukbatayhi qabla yadayhi, ya, untuk mendahulukan lutut sebelum tangan. Ini yang disebutkan oleh para al-ulama. Nah, jadi sebenarnya ini banyak riwayat kalau yang mengatakan kedua tangan lebih dahulu itu riwayatnya Abu Hurairah. Memang ada hadis yang mengatakan lutut lebih dahulu itu Wa'il ibni Hujr. Wa'il ibni Hujr. Nah, kalau Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis di mana bunyinya idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka jangan dia turun sebagaimana turunnya onta. Bagaimana onta turun, Pak? Alhamdulillah saya sudah sering, ya, langsung mendatangi onta di Hudaybiyah, dan sengaja memang saya suruh, Pak, itu anunya apa namanya, pilotnya apa namanya kalau itu, Pak? Pawangnya yang bawa itu onta, ya, saya sengaja turun, coba tolong suruh sujud, suruh turun. Dan memang onta memiliki 2 kaki atau 2 tangan, 4 kaki atau 4 tangan, Pak, onta itu. Hah? 2 kaki dan 2 tangan. Itu dianggap, ya. Di belakang itu kaki atau tangan di belakang itu, Pak? Hah? Ya pokoknya itulah. 4 yang menopang beliau. Onta ini. Ketika onta ini turun, Pak. Ketika onta turun, yang paling pertama beliau lipat, dia lipat itu yang di depannya, Pak. Langsung turun depan baru belakang. Ya. Langsung dia melipat depan lalu belakang. Dan Nabi perintahkan untuk menyelisihi. Nah, makanya sebagian para ulama mengatakan di depan ini tangan, di belakang itu kakinya, Pak. Ya. Dan lebih dahulu turun bagian depannya itu daripada bagian belakangnya. Maka untuk menyelisihinya tentu lebih mendekati kebenaran, yakni seorang untuk sujud mendahulukan kedua lututnya. Mungkin cuma unta itu saja, Ustaz. Enggak, hampir banyak unta yang saya suruh. Ya, dari yang kecil sampai yang besar, semua mengamalkan hal tersebut. Adapun tambahan hadis Abu Hurairah, tambahan, ya, wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi, akan tetapi letakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua kakinya. Ini tambahan yang lemah disebutkan oleh para al-ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau bahwa riwayat ini terbalik. Riwayat yang mengatakan hendaknya engkau meletakkan kedua tangan sebelum lutut, itu adalah riwayat yang terbalik. Bagaimana terbaliknya? Lutut dulu baru tangan. Kenapa? Karena kalau betul ini sahih, letakkan kedua tanganmu dulu sebelum lututmu, seandainya ini sahih, benar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, tentu yang lebih mencocoki, yakni letakkan kedua kakimu dulu,
baru tangan. Kenapa? Karena di atas sebelumnya ini ada kalimat tentang apa? Onta. Yang menceritakan onta dulu, baru perkataan ini. Paham tidak Pak ini? Ya, saya katakan itu jangan engkau sujud sebagaimana sujudnya onta. Ya, sebagaimana menderumnya onta. Ternyata onta depan dulu baru belakang, Pak. Kemudian saya mengatakan hendaknya engkau mendahulukan tanganmu dulu, depan dulu baru belakang. Ini kontradiksi. Makanya para ulama mengatakan tambahan belakangnya ini hendaknya engkau mendahulukan tanganmu dulu baru kakimu, lututmu. Ini riwayat yang terbalik. Kenapa? Menyelisihi perkataan di awal. Yakni jangan engkau sujud sebagaimana turunnya onta. Nah, maka untuk keluar dari perbedaan ini, ya, kita mengambil pendapat perkataan Imam Al-Khattabi yang mengatakan haditsun Wa'il ibn Hujr athbutu min hadits Abi Hurairah. Hadits Wa'il ibn Hujr lebih kuat daripada hadits Abu Hurairah. Berarti kesimpulan para ulama yakni turun sujud itu mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Jangan datangkan pendapat yang ketiga, Pak. Saya mau turun dengan kepala. Oh, pendapat ketiga lagi tuh. Ada mau sujud pakai kepala, Pak? Tidak mau lutut, tidak mau tangan, langsung kepala. Orang luar bilang nyungsep. Ya. Kalau orang di sini bilang apa? Tapanyuk-nyuk, iya kan? Nggak boleh ya. Nah, jadi Masya Allah ya. Allahumma barik. Ini kita sudah sebutkan semua riwayat-riwayat. Tangan direnggangkan, ya. Kedua siku diangkat dari lantai. Nah, ini Nabi SAW ajarkan kepada kita. Yakni mengangkat kedua tangannya ketika sujud, tidak merapatkan ke bawah. Ya. Kemudian menempelkan kedua kaki tak kalah sujud. Yakni tumitnya juga dirapatkan. Kemudian ujung kakinya dilipat ke kiblat. Itu kalau mampu, Pak. Ya, kalau mampu. Dan ini tata cara sujud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian perutnya itu tidak terlalu panjang, Pak, ke depan. Ini banyak orang saya lihat, Pak, sujud, oh, nah lewati, Pak, offside kepalanya. Ya, sudah disediakan tempat sujud sajadah, nah lewati ke atas. Hampir 1,5 meter, Pak. Ini terlalu takalluf ini, terlalu memberat-beratkan dirinya. Paham maksud saya, Pak? Sujud itu kayak orang lompat ke depan, Pak. Ya, jadi bentuk pahanya itu bukan satu, tapi miring. Biasanya kan paha begini, Pak, paha begini. Ini kan, ini punggungnya, ini pahanya, dan ini kakinya kan. Ini tidak benda begini pahanya, begini pahanya. Kenapa? Karena dia panjangkan ke depan, dan ini bukan tata cara sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah sebutkan semua riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sebutkan ini yang kuat, ini yang lemah, pandangan para ulama. Nah, kepalanya juga, ya, yakni beliau sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Dahi dengan hidung, itu sudah kita sebutkan. Kemudian kedua tangan. Kemudian bagaimana posisi tangannya? Kita juga sudah sebutkan. Posisi tangannya, Pak, dirapatkan. Ya, ketika sujud. Ketika sujud, beliau rapatkan. Ketika ruku', beliau renggangkan. Ya, ketika takbir, beliau antara rapat dan renggang. Tidak dirapatkan,
tidak juga direnggangkan. Ini ketika takbir, Allahu Akbar. Ketika rukuk, beliau menggenggam kedua lututnya. Genggam itu begini, Pak. Bukan begini, ya. Tapi kita sudah sebutkan. Kalau sujud, maka beliau merapatkan jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan bacaan-bacaan ketika rukuk dan sujud, dan apakah boleh menambahkan ya bacaan-bacaan yang lain atau mungkin menambahkan doa yang kita inginkan dalam rukuk dan sujud. Nah, nanti kita akan bahas insyaallah secara ilmiah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.